Halo, ketemu lagi sama aku Mela di rubrik Pro Kontra. Rubrik tempat kita membedah pro kontra netizen di sosial media. Jadi beberapa hari yang lalu aku menemukan sebuah konten tentang seks di TikTok. Viewsnya sampai 4 juta lebih. Dan berdasarkan konten itu, katanya ketika kita berhubungan seks, kita bukan hanya bertukar DNA tapi juga saling menyerap energi satu sama lain. Energi yang dimaksud di kontennya itu termasuk ingatan, ketakutan, trauma, dan cara berpikir. Katanya nih, dengan berhubungan seks dengan seseorang, maka kita mengadopsi masalah hidup dia ke diri kita. Kalau udah terserap tuh masalah hidupnya, maka akan terjadi ketidakharmonisan energi hingga depresi. Serem banget gak tuh? Tapi yang lebih penting lagi, legit gak tuh kontennya? Nah, dari hasil menggulung-gulung 4 ribuan komentar di TikTok, aku tidak menemukan seorang pun yang tidak setuju sama konten ini. Kebanyakan mereka berkomentar kalau konten tentang seks tadi itu adalah konten edukasi yang keren. Padahal aku kan butuh komentar yang kontra nih buat aku ngonten di rubrik Pro Kontra kan. Harus ada argumen pro dan kontranya dong. Nah, tapi nggak masalah karena aku nemu seseorang yang punya argumen kontra terhadap konten ini. Dan orang itu adalah aku. Jadi bahas langsung aja deh. Kenapa kita disarankan untuk tidak berhubungan seksual sebelum menikah? Perlu kita ketahui bahwa diri kita adalah energi, dan seks dalam bahasa Inggris singkatan dari Sacred Energy Exchange. Artinya ketika berhubungan badan, kita tidak hanya bertukar cairan tubuh dan DNA, tapi juga saling menyerap energi satu sama lain. Artinya semua catatan tubuh kita saling bertukar, juga semua ketakutan, trauma, dan cara berpikir kita. Ketika melakukan hubungan intim dengan seseorang, kita mengadopsi permasalahan hidup orang itu ke dalam hidup kita, yang bisa berakibat ketidakharmonisan energi hingga depresi. Dengan melakukannya hanya dengan satu orang dalam komitmen jangka panjang, kita menjaga energi hanya di antara dua insan. Dan kita juga bisa bertumbuh bersama secara mental maupun spiritual sepanjang usia. Jadi pikir panjang sebelum berhubungan seksual ya. Kalau kita perhatikan kontennya, sebenarnya konten kreatornya sedang berusaha menjelaskan kenapa kita tidak disarankan untuk berhubungan seks sebelum menikah. Nah, dalam usaha menjelaskannya ini, awalnya dijelasin tuh apa itu tubuh, apa itu seks, kemudian dilanjutkan dengan dampak dari seks pada tubuh kita. Nah, nanti akan aku jelaskan kenapa aku kontra terhadap konten ini, dan aku juga akan menjelaskan kenapa ya orang-orang kok pada pro dan bisa dengan mudah sekali menerima konten ini. Oke, jadi kontennya dibuka dengan pertanyaan besar tentang kenapa kita tidak disarankan untuk berhubungan seks sebelum menikah. Kemudian penjelasannya dimulai dengan mendefinisikan bahwa diri manusia adalah energi. Udah satu kata, energi. Memang belum jelas nih, belum deskriptif dan belum definitif juga. Energi apa dan gimana yang dimaksud. Tapi ya udah, mungkin maksudnya metafora atau analogi energi sesuatu, belum tahu nih, jadi lanjut aja dulu. Terus penjelasannya masuk ke definisi seks. Katanya dalam bahasa Inggris seks itu adalah singkatan dari Sacred Energy Exchange atau yang artinya pertukaran energi suci. Tentu saja ini terlalu abstrak dan gak terminologis ya. Dan gak tahu juga ini sumbernya dari mana dan gak penting juga tahu sumbernya dari mana. Tapi yang jelas konten kreatornya bermaksud untuk mendefinisikan seks sebagai kegiatan pertukaran energi suci. Maksudnya apa nih pertukaran energi suci? Nah, dijelaskan tuh. Maksudnya, ketika sedang berhubungan badan, kita tidak hanya bertukar cairan tubuh dan DNA, tetapi juga saling menyerap energi satu sama lain. Hah? Nyerap energi gimana tuh? Energi yang dimaksud ternyata berupa catatan tubuh atau memori, ketakutan, dan cara berpikir. Lebih lanjut lagi katanya ketika kita melakukan hubungan intim dengan seseorang, kita mengadopsi permasalahan hidup orang itu ke dalam hidup kita, yang mengakibatkan ketidakharmonisan energi hingga depresi. Oke, sampai sini kita bedah dulu nih. Pertama aku mau ngelurusin soal bertukar DNA. Kita tuh nggak bisa tukeran DNA teman-teman. Meskipun kita terkena cairan tubuh orang lain, yang mana cairan tubuh itu terdapat sampel DNA seseorang, ya tetap aja DNA kita nggak akan bisa berubah. DNA itu kan kode genetik yang ada di dalam inti sel kita. DNA ini data yang manifestasinya jadi kualitas fisik dan karakter kita nih. Bentukan kita kayak gini tuh berdasarkan kode genetik yang ada di dalam DNA. Nah, manusia kan beda-beda nih penampakannya, karena tiap orang DNA-nya beda-beda juga. Nah, ya kali kalau kita berhubungan seks sama seseorang terus DNA-nya bertukar, ya kita jadi berubah lah. Nggak mungkin, nggak gitu cara kerjanya. Nah terus,
soal pertukaran energi yang berupa memori, ketakutan, trauma, cara berpikir, dan masalah hidup secara umum. Nah, klaim tukeran energi yang kayak gini tentu saja nggak ada buktinya dan nggak bisa dibuktikan. Kalaupun memang ada orang yang mengadopsi masalah hidup orang lain, merasakan traumanya, jadi punya cara pikir yang sama misalnya, ya itu terjadi bukan karena mereka berhubungan seks, ya karena mereka berkomunikasi dengan cara lain selain seks. Orang yang biasa hangout bareng kan biasanya emang sefrekuensi ya, makanya akur dan deket. Gak perlu seks pun mereka bisa aja sharing memori, sharing masalah dan sebagainya. Nah, apalagi ini pasangan seks ya. Kemampuan berempati kita tuh kalau terhadap orang yang kita ada ketertarikan romantis atau seksual ke orang itu, kemampuan kita berempati ke orang itu tuh jadi akan enhance gitu. Kita jadi semakin peka. Ya karena kita kan ada maunya ya, kita suka, kita sayang, jadinya kita lebih peka dan perasa. Tapi lagi-lagi yang membuat kita bisa merasa perasaan kayak gitu bukan karena seksnya. Kemudian aku pengen bahas tipis nih soal istilah energi juga sih. Sebenarnya kita emang biasa kan dengar atau nyebut sesuatu sebagai energi yang sebenarnya tidak memenuhi definisi energi dengan ciri bisa dikuantifikasi. Kalau misalnya energi panas atau energi kinetik kan bisa dihitung tuh, ada formulanya. Nah kalau misalnya energi spiritual, misalnya energi cinta atau yang semacam itulah, itu kan gimana ngitungnya gitu, gimana mengobservasinya. Kalau kata energi semacam itu dipakai untuk metafora atau analogi untuk mungkin kebutuhan berpuisi atau menjelaskan sesuatu, harusnya bisa cukup aman sih. Nah, ini jadi masalah di sini karena ada klaim bertukar energi. Nah, itu gimana ngukurnya? Misalnya dalam sesi berhubungan seks 5 menit, ada berapa banyak trauma yang bisa diserap? Ada berapa masalah orang itu yang sudah kita adopsi? Terus seberapa dalam memorinya bisa kita gali? Nah yang diklaim sebagai energi konten ini kan nggak bisa dihitung dan diamati. Gimana mau membuktikan klaimnya? Nah terus kan katanya nanti tuh akan terjadi ketidakharmonisan energi hingga depresi. Nih coba bayangin ya, kita konsultasi ke psikolog atau ke psikiater dengan membawa simptom-simptom depresi. Terus psikolognya atau psikiaternya jadi curiga, jangan-jangan nih orang kebanyakan tidur sama orang depresi, makanya energinya nggak harmonis. Ya udah bayangin aja kayak gitu. Jadi inti kontennya sih sebenarnya menyarankan kita untuk menjaga energi hanya di antara 2 orang untuk komitmen jangka panjang. Ya mungkin supaya traumanya tuh nggak kesebar kemana-mana kali ya. Tapi di caption konten itu sih tertulis katanya konten mereka tentang seks tuh rahasia sebenarnya. Nggak tahu mereka yang dimaksud itu siapa, tapi dibilang di situ katanya mereka nggak mau ngasih tahu rahasia tadi supaya manusia terjebak dalam kegalauan mental tidak berujung. Nah, karena sekarang udah dikasih tahu nih rahasianya, kita bisa jadi manusia berkesadaran yang jauh dari galauisme. Aku mau bahas mengenai kenapa ya orang-orang kok gampang menerima konten ini. Menurutku sepertinya karena pertama, orang-orang bisa relate sama notion tentang kita bisa menyerap energi melalui seks. Ada komentar yang bilang setelah berhubungan seks jadi susah move on. Ada yang komentar kalau rasanya tuh sama suami kayak bisa telepati. Ada yang bilang jadi kangen istrinya terus. Ada yang bilang sifatnya jadi mirip sama suami. Karena bisa kayak gitu ya bisa aja sebenarnya. Apalagi kalau memang hubungannya dekat dan sering ngobrol. Nah tapi meskipun emang relatable banget, tetap nggak membuktikan kalau yang mereka rasakan itu hasil dari berhubungan seks. Nah alasan yang kedua, karena saran yang ada di konten ini tidak menyalahi kepercayaan dan nilai yang memang sudah dipegang oleh audiens. Banyak yang komentar kalau selama ini dia tidak melakukan seks karena takut Tuhan. Dan banyak lagi yang berkomentar setuju karena sejalan dengan ajaran agama yang dipegang. Sebenarnya sih soal ajakan moralnya bebas aja ya. Tapi premis pendukungnya nih yang nggak faktual dan malah basisnya pseudo-psikologi gini. Pseudo itu artinya palsu ya. Jadi pseudo-psikologi itu pada permukaannya kayak psikologi yang legit gitu. Padahal enggak. Kayak psikologi karena isinya tentang memahami dan menganalisa pikiran dan perilaku manusia. Tapi pseudo karena analisanya tidak menggunakan metode yang saintifik. Kalau menurut kamu gimana nih? Kamu setuju nggak sama konten ini? Pernah nggak melakukan pertukaran trauma dan memori? Coba share pengalaman kamu dan pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau ada kritik dan masukan untuk aku terkait rubrik pro kontra, bisa hubungi aku lewat sosial mediaku yang linknya tertera di deskripsi ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Geolife supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru kami. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa lagi di Pro Kontra pekan depan.